Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka itu bercukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja di ladang untuk memenuhi kehidupan mereka. Darmi putri satu-satunya. Namun yang dilakukan Darmi justru tidak membantu ibunya. Kerjaan setiap harinya ialah hanya berdandan di depan kaca. Suatu hari ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Darmi, bisa kau memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kau mengantarnya ke ladang untuk ibu?" Aku nggak mau, Bu. Masa aku disuruh masak? Nanti rambutku bau tungku gimana? Terus aku udah habis keramas. Apalagi disuruh nganterin ke ladang. Kalau disuruh nganterin ke ladang, nanti kulitku hitam gimana? Aku udah habis luluran. Kemudian ibu Darmi menggelengkan kepala dengan raut wajah yang sedih. Sesampainya di ladang, ibu Darmi bekerja keras. Saat ia lelah, ia beristirahat sambil meminum air yang dibawanya. Ia berkata dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami. Ubahlah anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi pergi ke rumah. Betapa terkejutnya di sana tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi yang sama sekali tidak memasak melihat ibunya pulang, kemudian marah kepada ibunya. Aduh, itu mana? Masa ini tidak ada makanan sih? Aku kan lapar. Cuma ajarin lagi. "Darmi, ibu kan tadi sudah menyuruhmu untuk memasak." Aku tidak mau, Bu. Kemudian Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi bersiap ke pasar untuk menjual hasil panennya. Akhirnya ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Darmi membawa uang hasil panen, dan Darmi melihat ibunya sedang menghitung dan segera mendekati ibunya. Bu, aku habis nih, tolong bikin dong. "Ya, saya cerita. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli." Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya ke pasar. Tetapi Darmi berbisik kepada ibunya, Berarti kan ya, belakang pacar. Iya, gak apa-apa, makanya di belakang pacar. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Oh, aku mau ke pasar. Yang kali sih. betapa sedih hati ibunya mendengar perkataan Darmi. Namun ibunya hanya menyimpan dalam hati dan terus melanjutkan perjalanan. Di saat perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya. Mau kemana kau? Oh, aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, itu di belakang ibumu ya? Oh, bukan. Masa dia ibuku sih? Bukan, dia itu pembantuku. Sungguh, hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu, namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampai Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, cuman kamu ke pasar. Ngomong-ngomong, yang di belakang kamu itu siapa? Oh, dia pembantuku sih. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi, maka dia pun berdoa dalam hati. Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jera. Setelah ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Aduh, Bu.
Tolong Bu, kakiku gak bisa digerain lagi. Mau karena perlakuanmu terhadap ibu. Aduh Bu, tolong. Bu, tolong Bu. Darmi merindis sambil menangis meminta ampun kepada ibunya. Namun semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Ini 2 scene siapa nih? Ini 2 apa 3 scene? Bebas. Duh, udah sampai berapa? 2, 3, 64. Canggulnya mana canggul yuk? Nyapu, lagi nyapu.